Saya sampai sekarang ini Pak Ustadz menunda-nunda, soalnya berpikir mengejar karir dulu, nanti pas mapan baru nikah. Soalnya takutnya kalau ekonominya masih luntang-lantung Pak Ustadz, takut mungkin bisa cerai karena ekonomi. Tapi padahal belum kejadian. Di sisi lain Pak Ustadz, saya lebih berfokus mungkin mengejar karir dulu, berharap bisa mapan dulu. Tapi sampai saat ini Pak Ustadz ada aja jalannya, belum kejadian, belum kesampaian. Jadi saya bingung Pak Ustadz, antara dua pilihan itu yang mana yang terbaik buat saya Pak Ustadz. Pejuang uang panai. Wow. Izin bertanya ya Ustadz ya. Ini tadi saya menyimak apa yang Ustadz sampaikan perihal apa yang sudah terjadi itu kita tidak bisa rubah, tapi kita hanya bisa berusaha memperbaiki apa yang buruk yang telah terjadi. Kita usahakan ya Ustadz ya. Iya, Anda. Terus pertanyaan saya Ustadz, di sini saya ada di dua kebimbangan ya Ustadz, antara pilihan yang sangat berat menurut saya yang sering membuat kacau lah pikiran Ustadz. Yang pertama, mengejar karir yang belum tentu kita kesampaian juga Pak Ustadz. Kita mengejar target, baru planningnya ini selanjutnya. Dan yang kedua Pak Ustadz, perihal jodoh ya. Saya di sini kebetulan dia hadir juga. Sudah hampir 7 tahun Ustaz. Ya itu yang saya, dalam artian sudah terjadi kita tidak bisa ubah, cuman bisa berusaha ya, bagaimana caranya. Saya sampai sekarang ini Pak Ustadz menunda-nunda, soalnya berpikir mengejar karir dulu, nanti pas mapan baru nikah. Soalnya takutnya kalau ekonominya masih luntang-lantung Pak Ustadz, takut mungkin bisa cerai karena ekonomi. Tapi padahal belum kejadian. Di sisi lain Pak Ustadz, saya lebih berfokus mungkin mengejar karir dulu, berharap bisa mapan dulu. Tapi sampai saat ini Pak Ustadz ada aja jalannya, belum kejadian, belum kesampaian. Jadi saya bingung Pak Ustadz, antara dua pilihan itu yang mana yang terbaik buat saya Pak Ustadz. Azwat ini lagi galau, nikah atau karir, itu aja kan sederhananya kan. Dan niatnya udah bagus, dia pengen nggak mau nyusahin anak orang. Bukan dia nggak cinta nih buat calonnya ya. Azwat tadi udah terbuka, udah spill. Dia tuh sayang, tapi dia karena sayang juga nggak mau nyusahin. Makanya kenapa dia bukan mementingkan karir daripada kamu, bukan. Dia pengen karir supaya membahagiakan kamu. Niatnya udah bagus. Nggak mau nyusahin anak orang, pengennya nanti setelah menikah mudah segala macam. Kalau perlu nanti malam pertamanya mereka umroh gitu kan. Karena rezekinya udah bagus, misalnya kan harapan-harapan baik. Tapi teman-teman, sebetulnya dua pilihan ini adalah pilihan yang sama-sama halal dan sama-sama mubah. Sehingga apapun yang dipilih itu adalah pilihan yang baik. Cuman kalau tanya ke saya secara subjektif, karena ini kan nggak bisa pakai fatwa, dua-duanya halal. Istikharah aja, mana kecondongan hati. Tapi kalau tanya ke saya secara subjektif, pengalaman saya, dulu awal menikah saya nggak punya apa-apa. Saya menikahnya 2 bulan setelah tsunami. Ibu saya baru meninggal, keluarga saya memang fakir, udah gitu meninggal pula dalam musibah tsunami, dan pokoknya habis lah. Karena sebelum tsunami itu kita udah tunangan, jadi nggak bisa ditunda, udahlah. Walaupun dalam keadaan masih berkabung, tapi menikah. Maharnya ngutang $500. Kemudian menikahnya nggak ada pesta, nggak ada walimah gitu, sederhana aja. Cuman di Mesir itu saya bikin, kan saya jualan bakso ya di Mesir ya. Akhirnya kita bikin bakso, makan bareng-bareng sama teman-teman, udah sesederhana itu. Tapi
Saya belum pernah dapat rezeki semudah saya dapat ketika saya sudah menikah. Gimana pun saya dulu sambil kuliah, sambil kerja, sambil bikin usaha, saya jual bakso, saya jual tahu, saya jual tempe, saya jual dolar, saya apa segala macam, pokoknya apa yang bisa dikerjain aja lah mahasiswa Kairo pada umumnya. Kalian mungkin nonton Ayat-Ayat Cinta, ya kurang lebih kayak gitulah. Dan itu banyak cerita kayak gitu di Mesir. Tapi nggak ada yang benar-benar jadi. Begitu udah nikah, ada aja rezekinya. Saya baru nikah, saya ikut audisi di 2 channel TV di Mesir, audisi baca Quran. Dulu alhamdulillah waktu di Indonesia sering ikut musabaqah. Pas sampai di Mesir saya ikut audisi. Dari sekian ratus peserta audisi itu saya masuk top 10, 10 orang terbaik. Dari 10 orang terbaik itu diseleksi lagi nomor 1. Alhamdulillah karena saya dapat peringkat pertama, dikasih acara di TV itu, Iqra TV sama Fajar TV, 20 episode acara TV itu. Dan itu ada fee-nya kan, ada reward-nya lah. Akhirnya dengan kafalah atau fee acara di TV, karena ini acara juga namanya TV kan komersil ya. Akhirnya kita dapat fee, itu bisa bertahan hidup 1 tahun di Mesir. Setelah saya menikah, jadi saya bisa ngelanjutin S2 sama istri saya tanpa harus bekerja. Uangnya udah ada dari royalti acara TV, setiap berapa ini sekali dibayar 20 episode. Itu kemudahan rezekinya. Pulang ke Indonesia, itu kita pulang gara-gara istri hamil dan dia takut ngelahirin di Mesir. Soalnya orang Arab mungkin cara menanganinya tuh kayak agak serem gitu ya. Akhirnya dia pengen lahiran pertama tuh sama ibunya di Jawa. Pulanglah kita ke Indonesia biar lahiran didampingin sama ibu. Gak jadi diterusin S2-nya. Pulang ke Indonesia, setelah anak lahir, mulai lagi merintis dari nol. Tinggal di Bandung, tinggal di tempat pembuangan sampah, makan sampah pernah, pokoknya susah setahun pertama, tahun kedua mudah, tahun ketiga, tahun keempat alhamdulillah udah bisa beli rumah, saya udah punya usaha jual beli mobil, saya dekat juga tuh sama si Ridwan Hanif, si reviewer mobil ya, dekat sama mereka karena saya senang otomotif, jadi kita kayak berkembang, itu kayak mudah banget, bikin apa jadi, disitulah saya sadar, oh ternyata memang itu keberkahan. Begitu kita menjalankan sesuatu yang Allah perintahkan, maka Allah akan bukakan jalan-jalannya tuh. Yang tadinya tuh kekunci, nggak ada jalannya, kayak bingung, kenapa sih? Padahal secara rencana dan usaha tuh kayak udah maksimal. Jangan-jangan gemboknya itu adalah menghalalkan hubungan. Karena kalau hubungan gak halal tapi masih intimate, rasanya tuh ada yang gak berkah dalam hidup kita. Kalau boleh saya kasih saran, walaupun tetap ada ujian, kayak tadi tuh ujiannya tuh tinggal di tempat pembuangan sampah dulu, makan sampah dulu, tetap ada, harus berjuang lah ya. Tapi itu nggak lama, Azwat. Allah bukain tuh dengan cara yang saya nggak ngerti, ada aja tuh. Terus lahir anak, nambah rezekinya. Sehingga akhirnya saya menyimpulkan, kenapa bisa gitu? Karena mungkin kalau selama ini saya kerja, saya berdoa sendiri. Setelah menikah, saya didoakan oleh istri, oleh mertua. Jadi banyak yang doain dengan tulus dan mereka itu keluarga saya sendiri, bukan orang lain. Sehingga lebih kuat gitu, jalur langitnya itu lebih kuat. Kalau saya percaya itu Azwat, tapi balik lagi istikharah. Pilihan manapun itu yang terbaik insya Allah.